Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam seri pembelajaran fisika. Cerdik belajar fisika. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga para siswa sehat-sehat dan berbahagia, senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya robbal alamin. Para siswa sekalian, kita akan mulai di pembahasan kita. Kita akan kupas dari buku seri 1 Cerdik Belajar Fisika. Hitung-hitung promosi nih. Silahkan para siswa klik link di bawah ini. Para siswa bisa mendapatkan ebook seri 1 Cerdik Belajar Fisika pada link di bawah ini. Baik, pada kesempatan pertama ini kita akan bahas dulu beberapa pengertian di mana di dalam pelajaran fisika kita mengenal beberapa pembagian-pembagian dari cabang ilmu fisika. Hari ini kita akan bahas tentang kinematika gerak lurus. Cabang ilmu dari fisika yang mempelajari gerak suatu benda adalah mekanika. Mekanika ini terbagi lagi menjadi dua pembahasan, yaitu kinematika dan dinamika. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak suatu benda tanpa memperhatikan penyebab gerak benda tersebut. Sedangkan dinamika adalah ilmu yang mempelajari gerak suatu benda dengan memperhatikan penyebab gerak benda tersebut. Untuk lebih jelasnya, para siswa bisa kita simak penjelasan berikut. Sebuah benda, ini benda P, berada di titik P. Dia bergerak sampai ke titik Q dengan kecepatan 2 meter per sekon. Pada kinematika, tidak dibicarakan apa yang menyebabkan benda itu bergerak. Sedangkan pada dinamika, hal itu dibicarakan. Apa yang menyebabkan benda itu bergerak? Nah, tentunya para siswa sudah mempelajarinya, bahwa yang menyebabkan benda itu bergerak adalah adanya gaya F yang mendorong benda tersebut. Jadi gaya F ini yang mendorong benda tersebut sehingga dia bergerak dari titik P ke titik Q. Kita akan lebih jauh lagi pembahasan kita tentang pengertian gerak. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar, misalkan Budi naik sepeda bergerak dari rumahnya ke sekolah. Nah, itu ada kata-kata gerak ya. Nah, sebenarnya apa sih gerak itu? Suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya atau posisinya berubah terhadap suatu titik acuan tertentu. Sebagai contoh misalnya, seseorang ini naik bis. Dia berangkat dari stasiun lah, katakan. Jika stasiun ini kita jadikan sebagai acuan, maka kita katakan bahwa bis bergerak terhadap stasiun. Begitu juga orang yang ada di dalamnya. Orang tersebut bergerak terhadap stasiun. Nah, kemudian apabila orang tersebut duduk di dalam bis dan bis kita anggap sebagai acuan, maka kita katakan
bahwa orang tersebut diam terhadap bis karena kedudukan tersebut terhadap bis tidak berubah. Nah itu. Tetapi tadi kan sudah kita katakan bahwa orang tersebut kita katakan berubah bergerak karena kedudukannya berubah terhadap stasiun sebagai titik acuan. Nah, kemudian berdasarkan lintasannya, maka gerak dapat kita bedakan menjadi gerak lurus, yaitu gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Ada juga gerak melingkar, gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Dan nanti juga akan kita bahas gerak parabola, gerak yang lintasannya berupa parabola, dan sebagainya. Kemudian di dalam pembelajaran juga kita sering membahas tentang apa sih perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda, sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan benda dihitung dari kedudukan awal benda tersebut. Jarak selalu bernilai positif, sedangkan perpindahan bisa bernilai negatif atau positif, tergantung pada perjanjian. Misalnya, perpindahan positif apabila arah gerak ke kanan dan negatif apabila arah gerak ke kiri, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, sulit bagi kita membedakan mana jarak dan mana perpindahan. Atau bahkan kita lebih sering mendengar kata jarak dibandingkan dengan kata perpindahan. Sebagai gambaran, coba kita perhatikan. Seorang pelari berlari 1000 meter ke arah utara. Dia berlari nih ke arah utara. Sejauh 300 meter. Kemudian dia balik lagi arah ke arah selatan melalui lintasan yang sama. Kita mau coba bedakan berapa jarak atau perpindahannya. Jarak yang ditempuh oleh pelari tersebut berarti ke arah sini 1000 meter, kembali ke arah selatan 300 meter. Berarti jarak yang ditempuh oleh pelari tersebut 1300 meter. Kalau kita anggap arah utara adalah arah positif dan selatan ke arah selatan kita anggap arah negatif, maka perpindahan pelari tersebut bisa kita hitung 1000 meter arah utara ditambah 300 meter arah selatan. Berdasarkan perjanjian kita tadi bahwa arah selatan arah negatif, maka perpindahan besarnya adalah 1000 meter dikurangi 300 meter. Jadi perpindahan pelari tersebut 700 meter. Nah, itu perbedaan antara jarak dan perpindahan. Oke, kita lanjutkan nanti pada episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.